Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pengukuran yang dibahas merupakan panjang, keliling, dan luas. Baik, kita mulai. Sebelum membahas pengukuran, kita akan membahas dulu sedikit tentang rumus Pitagoras. Sebelumnya, mungkin di video-video sebelumnya juga sudah kita bahas tentang rumus Pitagoras ini. Nah, jadi rumus Pitagoras ini sederhananya itu berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kalau bukan segitiga siku-siku, tapi di dalam segitiga tersebut ada segitiga siku-siku, maka juga berlaku rumus Pitagoras. Karena bagaimana ya, segitiga yang bukan siku-siku tapi berlaku Pitagoras juga. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya ada suatu segitiga. Ada segitiga yang bukan segitiga siku-siku, misalnya anggaplah seperti ini ya. Ini kan bukan segitiga siku-siku ya. Namun di dalam segitiga ini berlaku juga rumus Pitagoras apabila terdapat segitiga siku-siku di dalamnya. Bagaimanapun bentuk segitiga, kita pasti bisa menemukan segitiga siku-siku. Jadi saya contohkan di sini. Lebih jelas saya tebalkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya copy dulu ya. Segitiga ini dalamnya ada segitiga siku-siku. Nah, misalnya kalau di dalam segitiga tersebut bisa kita buat garis tinggi, maka garis tinggi tersebut apabila kita lihat dia membentuk sebuah segitiga siku dari segitiga yang ada. Hingga di dalam segitiga yang besar tadi kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari tinggi segitiga ini. Itu yang saya maksud di dalam segitiga, bagaimanapun bentuknya, walaupun bukan segitiga siku-siku, bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Dan sehingga rumus Pitagoras ini perlu kita ketahui sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengukuran. Baik, rumus Pitagoras itu sederhananya adalah jumlah kuadrat dari sisi tegak, yaitu sisi yang bersiku. Nah, yaitu A dan B ini kan sisi yang bersiku ya, merupakan sisi tegaknya. Sehingga jumlah kuadratnya artinya A kuadrat ditambah B kuadratnya, yaitu jumlah kuadrat itu tadi yang dimaksud. Sama dengan sama dengan kuadrat dari sisi hipotenusanya. Hipotenusa adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sederhananya seperti itu. Cara menghafalnya ya mungkin bisa menggunakan gambar seperti ini terus diberikan rumusnya atau dengan kalimat seperti tadi. Nah, kemudian dalam Pitagoras itu ada yang namanya triple Pitagoras, yaitu 3 bilangan asli yang memenuhi rumus dari Pitagoras. Contohnya 3, 4, 5, dimana kalau misalnya A ini sama dengan 3, B sama dengan 4, maka nanti C yaitu pasti 5. Dimana kalau kita hitung 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan jadi 9 ditambah 16 atau 25. 25 itu adalah 5. Kemudian sama juga dengan ini, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat itu 144 ditambahkan jadi 169. 169 adalah 13 kuadrat. Dimana A dan B itu selalu lebih pendek dari C. Sehingga yang terpanjang di sini merupakan sisi C. Ini kan ada 3, 4, dan 5. Berarti sisi C itu atau sisi merengnya atau sisi hipotenusanya adalah 5. Ini juga yang sisi hipotenusanya adalah 13. Ini sisi hipotenusanya adalah 25 dan seterusnya. Triple Pitagoras nggak cuma ini, ada banyak lagi yang lainnya yang masih belum kita temukan, yang mungkin sampai jutaan bilangannya. Namun triple Pitagoras ini diyakini selalu muncul. Misalnya disebut triple karena ini kalau dilipat atau ditingkatkan nilainya, misalnya 3 ini kita kalikan 2, 4 dikalikan 2, 5 dikalikan 2, itu juga berlaku pada Pitagoras. Misalnya 3 jadi 6, 8, dan 10. 6 kuadrat yaitu 36 ditambah dengan 8 kuadrat yaitu 64 itu sama dengan 100. Dimana 100 itu adalah 10 kuadrat.
Kalau kita lipatkan lagi pasti akan ditemukan triple Pythagoras juga. Nah, sama halnya dengan 5, 12 dan 13 ya. Itu juga kalau dilipatkan itu akan memenuhi rumus Pythagoras juga. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah menghafal beberapa triple Pythagoras, kalau kita menemukan soal di mana di situ di soal ditemukan ada sisi yang panjangnya 10, ada sisi yang panjangnya 8, pasti kita bisa menemukan sisi satunya adalah 6. Karena kita mengetahui itu kalau segitiga itu siku-siku ya, dalam sisi triple Pythagoras, maka kita bisa langsung menemukan tanpa menghitung melalui rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, bangun datar kemarin sebelumnya sudah kita bahas. Bangun datar di SD itu ada persegi panjang, ada segitiga, ada trapesium, ada limas, ada bilah ketupat maksudnya, ada layang-layang. Nah, masing-masing bidang datar tersebut memiliki keliling dan luas. Nah, keliling itu adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai bertemu di lintasan akhir. Nah, itu bahasa konsepnya ya. Namun keliling bangun datar itu berarti adalah jumlah panjang sisi semua bangun datar, karena tadi keliling pada dasarnya adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai bertemu di lintasan akhir. Nah, jadi konsepnya keliling itu seperti ini ya. Jadi konsep keliling itu dari titik awal bertemu ke titik awal lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan keliling. Jadi kalau bentuk bangunnya ada seperti ini, maka kelilingnya adalah dari titik sini tadi yang kita gambar sampai ke kembali ke titik itu tadi. Itu yang dimaksud dengan keliling. Sedangkan keliling bangun datar berarti bagaimana? Tergantung bentuk bangun datarnya. Kalau bangun datarnya berupa persegi, maka kelilingnya adalah dari titik sini kita hitung jaraknya sampai ke sini, kita hitung lagi, lalu kita jumlahkan keempatnya. Nah, itu adalah kelilingnya. Sehingga keliling persegi itu sama dengan jumlah panjang semua sisinya. Sisinya kita ketahui adalah ini. Lalu persegi panjang juga sama ya. Kan di persegi panjang ada panjang dan lebar ya. Maka kelilingnya adalah panjang ditambah lebar tambah panjang lagi tambah lebar, atau kalau kita jadikan rumus jadi 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, itu kalau keliling bangun datar itu persegi dan persegi panjang. Nanti kita bisa lihat lagi di rumus bangun yang lain. Terus kemudian ada luas. Luas adalah suatu yang menyatakan besarnya daerah kurva tertutup sederhana digabungkan dengan bagian di dalamnya. Nah, itu yang mungkin agak membingungkan bahasa konsepnya ya. Namun sederhananya luas itu kan besar daerah yang meliputi seluruh permukaan bangun ya. Sehingga tergantung dari satuannya. Kalau satuannya itu adalah persegi satuan, maka nanti luas adalah jumlah banyak persegi di dalam bidang tersebut. Misalnya kita punya bidang persegi ya, persegi besar. Nah, dimana sisinya ini misalnya panjangnya 4 persegi ya. 4. Maka atau 2 persegi lah ya. Ini kita cat jadi 2 inci. 2 inci. Karena ini panjangnya ada 2, maka nanti ada persegi satuan yang panjang dan lebarnya 1 inci bisa memenuhi di sini 1. Nah, lalu kemudian kita bisa temukan satu lagi. Ini saya warnanya yang hitam bedanya. Misalnya, nah ini kita persegi yang mau kita hitung luasnya gitu. Dimana sisinya adalah 2. Maka kita dapat menghitung luasnya dengan menutup seluruh permukaannya dengan persegi satuan. Persegi satuan yaitu persegi yang panjangnya 1, panjang sisinya 1. Kita tutup nih. Kita tutup lagi. Lalu kita bisa tutup lagi. Totalnya adalah 4. Nah,
seluruh permukaannya sudah tertutupi dengan rata. Inilah, maka kita dapat tuliskan bahwa persegi tadi yang memiliki panjang sisi 2 kan memiliki luas sebesar 4 persegi satuan. Persegi satuan kemudian di dalam pengukuran di dunia kehidupan sehari-hari ada yang dirumuskan sebagai sentimeter, meter, terus kilometer, dan seterusnya. Nah, itulah konsep keliling dan luas. Nah, kemudian karena di matematika SD itu bangun datarnya adalah bangun yang sederhana, yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran, maka itu kita bisa rumuskan semuanya tentang keliling dan luasnya. Jadi cara menemukan rumusnya sudah kita jelaskan juga seperti tadi, dimana persegi itu kenapa kelilingnya 4S, karena dalam menghitung keliling dari persegi itu kita harus menjumlahkan seluruh sisinya. Karena di sisinya ada 4, maka kelilingnya adalah 4S. Luasnya juga begitu, 2S kuadrat, karena tadi jumlah dari persegi satuan pada persegi itu sama dengan panjang sisinya di sebelah secara mendatar dan secara vertikal itu dikalikan, dan seterusnya. Ini mungkin sudah Anda pahami juga di sebelumnya. Di sini kita hanya mengulas sedikit. Yang ini maksud rumusnya apa gitu. Segitiga ini kan rumusnya adalah setengah sekali tinggi, jajaran genjang kelilingnya adalah 2 kali alas ditambah S ini adalah sisi miringnya. Nah, jadi bukan sisi miring maksud saya. Genjang itu alas. Oh iya betul, S itu sisi miring ya. Nah, jadi S itu adalah bukan tinggi ya, yaitu sisi miring. Jadi kelilingnya adalah 2 kali alas ditambah S. Seperti itu. Terus luasnya adalah alas dikali tinggi. Tinggi jajaran genjang beda dengan sisi miringnya tadi ya. Kalau sama dia jadi persegi panjang. Terus kemudian belah ketupat kelilingnya sama dan persegi, karena sisinya belah ketupat itu panjangnya sama. Sedangkan luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang layang rumus kelilingnya adalah 2 dikali S1 ditambah S2. S1 S2 nya itu yang mana ya? Nah, jadi S1 S2 nya adalah sisi padang. Ini saya buatkan dulu yang layang. Oke, misalnya layang-layang seperti ini. Nah, S1 nya yang mana? S1 nya yang ini, sisi yang pendek. Kemudian S2 nya yang mana? Yang sisi yang panjang. Maka kelilingnya adalah 2 dikali S1, ini karena ada 2, dengan 2 nya ada 2 juga, karena 2 maka kita dapat rumusnya seperti ini. Lalu luasnya sama dengan luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Trapesium bagaimana? Trapesium adalah A tambah B tambah 2. Nah, jadi ini tergantung bentuk trapesiumnya ya. Bentuk trapesiumnya sebenarnya tidak sama, itulah rumus. Saya buat trapesium seperti ini. Ini kiri kanan sama ya, tapi ada juga trapesium yang kiri dan kanannya tidak sama, maka ada S miring yang satu, ada S yang miring yang kedua. A dan B itu adalah alas dan tempatnya ya. Oke, itu
kaitan dengan keliling dan luas pada bangun datar. Mungkin kalau ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di komentar. Berikutnya adalah tentang konsep pengukuran volume, berat, kapasitas, dan sudut. Pertama kita akan bahas tentang konsep luas daerah permukaan bangun ruang dulu. Nah, luas daerah permukaan bangun ruang adalah jumlah dari luas daerah seluruh bidang sisi yang menyeliputinya. Nah, jadi kubus itu kan ada 6 persegi yang menyeliputinya kan. Jadi maka luas daerah permukaan dari kubus itu harusnya adalah 6 dikali S kuadrat. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas dari daerah jaring-jaring bangun tersebut. Nah, kita sudah membahas jaring-jaring masing-masing bangun ruang ya. Kan kubus itu punya 6 persegi ya sebagai jaring-jaringnya. Terus kemudian balok itu ada 6 persegi panjang, di mana masing-masing persegi panjangnya itu ada 3 jenis yang berbeda. Nanti mungkin kita akan demonstrasikan sedikit supaya lebih paham. Tapi rumus secara totalnya ya seperti ini. Luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6S kuadrat, balok itu L sama dengan 2 kali PL kali LT ditambah PT, dan prisma segi N ya tergantung N-nya berapa ya. Luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Sedangkan tabung sama dengan 2 kali V kali R dikali R ditambah T. Terus kemudian luas permukaan 5 segi N itu tergantung N nya berapa, itu sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Terus kemudian kerucut luasnya adalah P dikali R ditambah S dengan S sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, L sama dengan pada bola itu 4VR kuadrat. Oke, kita bahas gunakan GeoGebra dulu ya. Ini bukan GeoGebra 3 dimensi ya. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang kita bahas yang kubus ya. Kita gambar dulu kubus. Adalah kubus yang panjang sisinya adalah satu satuan ya. Dan kita kalau mau menghitung luas permukaannya maka kita buka dulu jaring-jaringnya. Ini bisa kita lihat jaring-jaringnya. Dimana di sini ada 6 persegi ya. 1, 2, 3, 4 dan 6 yang di bawah. Masing-masing jaring-jaringnya ini berupa 6 persegi, maka luasnya adalah L sama dengan 6 kali S kuadrat atau 6 kali luas salah satu sisi perseginya ini. Itu pada kubus ya. Sekarang bagaimana yang pada balok? Kita lihat ya, kita gambarkan dulu baloknya. Kita gambar dulu sebuah alas ya yang berupa persegi panjang, misalnya panjangnya 3, lebarnya kita dapatkan di sini ada di panjang ya, presisi ya. Kita edit dulu yang C nya itu berada pada titik
Benar ya, cuman yang D berarti yang salah. Oke, ini sudah jadi persegi panjang, dimana panjangnya adalah 3. Sudah kelihatan ya, panjangnya 3 dan lebarnya 2. Dan ini kita mau jadikan sebuah balok, maka kita tutup misalnya tingginya yaitu 1 aja deh. Ups, hilang ya, ekstrude 1. Oke. Ini adalah balok yang memiliki panjang 3, lebar 2, dan tinggi. Bagaimana luas permukaannya? Maka kita bisa dari jaring-jaringnya. Ini kita lihat jaring-jaringnya ada 6 persegi panjang, dimana 6 persegi panjang itu memiliki pasangan-pasangan ya. Yang ini berpasangan dengan yang ini berpasangan dengan yang ini, yang ini berpasangan dengan yang di bawah balok. Nah, dimana tadi kita lihat yang di bawah balok ini dia memiliki panjang persegi panjangnya adalah panjang dari balok itu, sedangkan lebarnya adalah lebar dari balok tersebut. Maka ini luasnya adalah panjang kali lebar. Karena ada 2, berarti ada 2 kali panjang kali lebar ya. Karena ada satu lagi yang di bawah balok ya. Nah, luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar. Lalu yang ini persegi panjangnya itu merupakan panjang dari balok ini. Lalu lebarnya merupakan tinggi dari balok ini ya kan. Ini kan ditumbangkan, jatuhkan ya ini samping, maka yang menjadi lebar dari persegi panjangnya ini merupakan tinggi dari balok, maka luasnya adalah panjang kali tinggi. Karena ini ada 2, yaitu yang di sini juga, maka jumlah keduanya adalah 2 kali panjang kali tinggi. Dan yang persegi panjang di sini panjangnya merupakan lebar dari balok, lalu lebarnya merupakan tinggi dari, maka luasnya adalah lebar dikali I atau L kali T. Karena ada 2, maka 2 kali L kali T, sehingga nanti totalnya luas permukaan dari balok itu ada 2 kali P kali L ditambah dengan P dikali T ditambah dengan L dikali T. Lalu prisma segi N bagaimana? Kita lihat lagi. Ini kan sebenarnya seperti prisma segi 4 ya, tapi kita nggak sebut prisma segi 4 karena di SD kita pasti ini nama khusus yaitu balok. Itu cuma tambahan ya. Nah, sekarang kita akan coba buat prisma segitiga. Prisma segitiga. Sebentar, hapus dulu ini kalau semua ngomong. Oke, sekarang kita buat dulu segitiga sebarang. Misalnya ini segitiganya, segitiga sama kaki lah ya. Yang lebih jelas kita lihatkan dalam perspektif lain dulu. Ini segitiganya, siku-siku ya, dan sama kaki juga. Ini panjangnya 1, ini panjangnya 1, ini panjangnya adalah akar 2. Oke, sekarang kita mau buat dia menjadi prisma. Sama tadi kita extrude prism. Kita buat dulu tutupnya misalnya 4. Jadi kita sudah punya sebuah prisma ya, yang mana alasnya merupakan segitiga, siku-siku yang juga merupakan segitiga sama. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Nah, rumus luasnya ini kayak ketinggian ya.
kita buat 3 aja deh, ketinggian nanti susah juga ya. Atau dibuat 2 aja biar kelihatan kan. Kita mau lihat konsepnya dulu ya. Sekarang kita coba bongkar ya jaring-jaringnya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kita lihat di sini luas permukaannya berarti ada 2 kali alasnya, yaitu segitiga ini. Lalu ada jumlah masing-masing sisinya yang berbeda-beda ini. Tapi kita bisa ketahui bahwa ada satu panjang yang sama dari 3 persegi panjang ini, yaitu sisi ini ya. Sisi ini panjangnya pasti sama dengan ini. Ini kan 2 nih, ini juga 2, ini juga 2, ini juga pasti 2. Kenapa? Karena ini tadi pada saat kita dirikan, ini saya perlu. Pada saat didirikan, kita lihat. Kalau disatukan, dia nanti panjang ininya sama, yaitu sama-sama 2 semua. Maka kita bisa ketahui panjang ini merupakan tinggi dari prisma. Sedangkan yang panjang masing-masing ini lalu ini dan ini itu merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang di bawah. Oleh karena itu, kalau kita mau cari luas dari sisi yang ini, kita cari sisi ini dikali dengan tinggi. Lalu yang satunya ini sisi ini dikali tinggi. Yang satunya sisi ini dikali tinggi. Maka semuanya dikali tinggi. Maka kalau kita gabungkan jadi tinggi dikali keliling alas, ya enggak? Tinggi dikali keliling alas untuk sisi luas dari sisi prisma yang ditegak. Nah, jadi kita dapatkan rumusnya, yaitu 2 kali luas alas yang merupakan segitiga siku-siku dikali keliling alas dikali tinggi. Nah, rumusnya prisma. Sedangkan tabung bagaimana? Nah, nanti Anda bisa eksperimen lagi di tabung, di limas, terusnya. Sedangkan bola itu khusus ya, tidak bisa kita bahas menggunakan GeoGebra. Khususnya adalah 4VR². Nah, pembahasannya bagaimana ini mungkin bisa kita bahas dari segi kalkulus nanti di diferensial, di integral maksud saya, untuk mencari luas permukaan bola. Tapi tidak akan kita bahas di sini ya, karena kita akan di matematika SD. Jadi bola langsung kita saja jelaskan rumusnya adalah seperti ini, 4 kali V kali R². Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang volume. Volume adalah suatu ukuran yang menyatakan besar suatu bangun ruang. Volume berarti membandingkan besar suatu bangun ruang dengan suatu bangun yang menjadi patokan yang disebut volume satuan. Liter adalah salah satu satuan untuk mengukur volume yang paling sering ditemukan dalam kehidupan. Volume suatu bangun ruang adalah banyak satuan volume yang dapat tempat mengisi bangun ruang tersebut yang dibatasi oleh bangun. Contohnya bagaimana? Mungkin contoh paling sederhana adalah volume dari kubus ya. Kita buat dulu kubus yang memiliki sisi 3 satuan. Ya, kubusnya seperti ini. Nah, maka volumenya adalah, kalau ini 3 satuan berarti kita menggunakan satuan ini sisinya 1, 1, 2, 1. Ada 1 satuan lagi, jadi ada 3 satuan kan. Maka volumenya adalah per satuan. Kita buat kubus yang memiliki panjang 1. Ya, ada 1 kubus nih di dalam. Ini kan volume itu harus memenuhi semua isi ruang dalam kubus yang besar ini. Maka kita buat kubus lagi yang memiliki ini. Sudah ada berapa kubus kecil? Ada 3 ya. Kita buat lagi. Nah, sudah ada berapa? Ada 5 ya. Sekarang kita buat lagi. Lalu kita buat lagi. Sekarang sudah ada 7. Kita buat lagi. Sekarang ada
di bawah di sisi dasar ini maka akan terisi sebanyak 9 kubus satuan. Nah, padahal tadi sisinya adalah 3, ya kan? Sisinya 3 satuan. Kalau 9 berarti itu sama juga dengan perkalian dari sisi ini dikali dengan sisi ini. 3 dikali 3, ya kan? Kalau kita ini karena bisa terisi 3, maka nanti ke atas juga bisa terisi 3. Maka volumenya adalah perkalian dari sisi ini dikali sisi ini dikali sisi ini, yang mana sama-sama 3, atau yang mana sama-sama rusuk dari kubus. Atau volumenya kita bisa rumuskan sekarang jadi S pangkat 3. Maka ditulis sebagai S pangkat 3 di rumus volume. Sedangkan balok nanti pengembangannya nanti Anda bisa kembangkan, Anda bisa buat dulu balok yang seperti kayak tadi, kemudian diisi dengan kubus satuan. Ada berapa jumlah kubusnya, sehingga nanti mungkin Anda akan temukan bahwa volume balok itu adalah P kali L kali T. Sedangkan prisma segi N nanti Anda bisa mulai dengan prisma segi 4 dulu, segi yang alasnya merupakan persegi panjang. Maka kita akan ketemukan bahwa volume prisma segi N itu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Sama juga dengan balok sih, sebenarnya luas alasnya kan persegi panjang ya, P kali L yang tinggi. Makanya saya bilang tadi prisma segi 4 itu kalau nggak jadi balok dia jadi kubus, karena karakteristiknya sama. Kalimas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Mungkin kita akan bahas di satu video khusus tentang limas volumenya. Nah, kalau kita bahas di sini akan menambah durasi yang panjang sekali ya. Terus kerucut juga yang sama, nanti limas kerucut bisa dalam satu video. Terus bola, nah ini kita bahasnya menggunakan integral, tidak di materi, tapi kita rumusnya saja. Oke, selanjutnya tentang pengukuran berat. Berat di dalam matematika SD itu ada ton, kuintal, kilo, pon, ton, dan seterusnya. Nah, kilogram ini ada tanggalnya sendiri, ada kilogram, hektar, dan seterusnya. Terus ada ton, kuintal, pon ini setengah dari kilo ya, setengah kilo 1 pon, dan seterusnya. Jadi mungkin Anda bisa cari di sumber yang lain mengenai berat ini, tapi kita di sini akan membahas tentang konsepnya ya. Pengukuran berat adalah sistem numerik gram atau kilo. Satuan berat dalam sistem metrik yang biasa digunakan adalah miligram, sentigram, desigram, dan seterusnya. Nah, sedangkan kapasitas dalam hal tadi sebenarnya volume ya, kapasitas, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya kita gunakan adalah liter, merupakan satuan ukuran dasar kapasitas dalam sistem metrik. Satuan liter ini diturunkan dari desimeter, yaitu 1/10 meter. 1 liter setara dengan isi kubus yang bersisi desimeter. Kubus tersebut volumenya 1 desimeter. Nah, jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 10 cm kubik. Ya, konversi dari liter ke desimeter ya, sehingga nanti dari liter bisa kita konversi ke centimeter dan seterusnya. Kemudian ada sudut. Geometri sudut ditentukan oleh dua buah sinar garis, yaitu di antara keduanya. Karena dalam trigonometri itu sudut itu adalah rotasi dari sebuah sudut. Tadi kan ada satu garis ya, ada 2 garis dalam geometri. Jadi kalau dalam trigonometri garisnya cuma 1, kemudian garis tersebut dirotasi gitu. Sedangkan sudut itu adalah hasil besar rotasinya. Itu perbedaan pengertian saja ya dalam trigonometri dan geometri. Dari dalam matematika sendiri kan ada bidang-bidangnya ya. Di masing-masing bidang mempunyai definisi sendiri. Namun yang ini kita nggak perlu bahas di SD ya, ke anak SD, tapi ini cuma untuk gurunya mengerti saja ya. Mungkin karena nanti ketemu siswa yang jenius kan, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, Anda juga harus sudah mengetahui itu. Kemudian ada derajat, menit, dan detik. Itu hubungannya dengan sudut. Derajat itu merupakan satuan ukuran dari sudut yang disimbolkan dengan derajat. Ini tanda derajat ya, bulat titik atas seperti ini.
1 derajat atau 1 derajat itu sama dengan 1/360 dikali 1. Lalu yang 1 derajat bisa dibagi ke dalam 60, yang nanti kita sebut sebagai 1 menit. 1 menit bisa dibagi 60 lagi menjadi 1 detik. Contohnya, diberikan 2 sudut positif dan 2 sudut negatif yang merupakan sudut yang sama, batasnya berukuran 60. Maksudnya, sudut 60 derajat itu sama dengan sudut 60 lagi yang lain gitu. Dimana kalau kita gambarkan sudut 420 itu kan sama dengan 1 kali putaran ditambah dengan 60 ya. Biasanya seperti ini. Soalnya kita kembali ke geometri, ke algebra dulu. Biasa ya. Nah, misalnya seperti ini, kita punya garis yang sudutnya garis ya. Garis yang punya sudut tertentu. Kita nggak tahu tapi sudutnya berapa. Mungkin saya bisa bikin seperti ini. Ini contohnya adalah sudut 60 derajat. Ini mana? Lihat ya. Mana nih sudutnya? Ini saya masih mencari sudut. Oh, ini dia. Nah, ini 23. Kita bikin sudut derajat ini. Jadi saya harus bikin manual dulu ya. What is yang dirotasikan berdasarkan sudut?